Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melia dari Prodi S1 Gizi dengan NIM 2019-03-0003. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang iodium, zinc, dan zat besi untuk memenuhi tugas metabolisme. Iodium. Pengertian iodium. Nama awal unsur ini dalam bahasa Indonesia iodium yang diambil dari bahasa Belanda atau Latin. Selaras dengan penggunaan simbol kimia I, maka nama ini kemudian diubah menjadi iodium atau dengan mengacu kepada bahasa Inggris disebut iodine. Iodium merupakan unsur mineral yang umumnya terkandung dalam air larut atau tanah di sekitar lautan. Sebagai nutrisi yang penting bagi tubuh, ada beberapa peran iodium, diantaranya menjaga fungsi tiroid tetap stabil, mendukung pertumbuhan otak janin, bayi, dan anak-anak. Iodium dibutuhkan untuk memproduksi hormon tiroid, namun tubuh tidak dapat menghasilkan iodium sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan asupan iodium dari makanan. Hormon tiroid adalah hormon yang sangat penting karena hormon ini berperan mengendalikan metabolisme dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Sumber iodium: 1. Makanan laut, 2. Garam beriodium, 3. Produk susu, 4. Yogurt, 5. Keju, 6. Telur, dan 7. Sayuran. Dampak dari kekurangan iodium antara lain hipotiroidisme seperti yang digambar, gondok seperti yang digambar juga, dan gaki. Kelebihan iodium dapat menyebabkan terlalu banyak iodium dapat menyebabkan tiroiditis dan kanker papiler tiroid. Dalam kasus yang jarang terjadi, keracunan iodium dapat menyebabkan terbakar pada mulut, tenggorokan, dan perut, demam, sakit perut, muntah dan diare, nadi lemah, dan koma. Metabolisme iodium. Iodium dari makanan setelah proses pencernaan diubah menjadi iodium penyerapan. Sebagian besar iodium diubah menjadi iodida yang diserap oleh usus di bawah ke kelenjar tiroid. TTP beberapa langsung masuk ke pembuluh darah. Iodium bergabung dengan molekul tirosin dan membentuk hormon tiroid T3 dan tiroksin T4 di kelenjar tiroid. Hormon ini dikeluarkan ke dalam pembuluh darah sesuai kebutuhan komposisi T4 sebanyak 95% dari hormon tiroid dalam darah atau lebih besar T3. Dalam kelenjar gondok, T3 dan T4 bergabung dengan protein uroglobulin dan merupakan bentuk iodium yang siap disimpan. T3 dan T4 mengalami metabolisme dalam hati dan kelenjar lainnya. Apabila mengonsumsi iodium 500 mg per hari, hanya sebagian besar 120 mg yang masuk ke dalam kelenjar tiroid, dan dari kelenjar tiroid disekresi sekitar 80 mg dan TDP dapat T3 dan T4 yang merupakan hormon tiroid. Selanjutnya T3 dan T4 mengalami metabolisme dalam hiper dan dalam jaringan lainnya, sehingga dari hiper dikeluarkan sekitar 60 mg ke dalam cairan empedu, kemudian dikeluarkan ke dalam lumus usus, dan sebagian mengalami sirkulasi yang lepas dari reabsorpsi akan diekskresi bersama fases dan urin. Untuk tema yang kedua yaitu zinc. Pengertian zinc. Zinc adalah mineral penting yang terdapat pada hampir setiap sel. Zinc menstimulasi aktivitas kurang lebih 100 enzim, yaitu substansi yang mendukung reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh. Fungsi zinc sendiri dapat didapatkan karena zinc adalah mikronutrien penting yang dibutuhkan dalam pembentukan protein dan pembentukan sel, fungsi sistem kekebalan tubuh, serta membantu proses pemindahan air dan cairan elektrolit di dalam usus. Memenuhi kebutuhan zinc untuk tubuh adalah hal penting. Sumber makanan yang mengandung zinc. Makanan laut seperti kepiting, tiram, lobster, dan kerang, ikan seperti ikan tuna dan salmon, daging seperti daging sapi, kambing, dan domba, unggas seperti ayam dan kalkun, kacang-kacangan seperti kacang polong, lentil, kacang hitam, dan kacang merah, biji-bijian seperti biji labu dan biji rami,
sayur-sayuran seperti kangkung, asparagus, dan buncis, produk olahan susu seperti yogurt dan keju, jamur, dan telur. Akibat kekurangan zinc: 1. Tidak nafsu makan. 2. Berat badan turun. 3. Kerap diare. 4. Badan sering lemas. 5. Gampang sakit dan rentan terkena infeksi seperti masuk angin, pilek, dan lain-lain. Rambut rontok, muncul ruam di kulit tanpa sebab jelas. 8. Mengalami gangguan penglihatan, hidung tidak peka bau, lidah tidak terasa peka. 9. Gangguan tumbuh kembang pada anak. 10. Pubertas tertunda pada remaja. 11. Gangguan konsentrasi. Akibat kelebihan zinc: 1. Mual hingga muntah. 2. Sakit perut dan diare. 3. Muncul gejala seperti flu. 4. Kadar HDL menurun. 5. Lidah terasa pahit atau seperti logam. 6. Mudah sakit. Zat besi. Pengertian zat besi merupakan mineral yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin sendiri adalah protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi memiliki fungsi lain yang juga penting bagi tubuh seperti mengatasi anemia. Fungsi zat besi: 1. Mencegah anemia. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Menjaga kinerja kerja otak. 4. Mencegah resiko kelahiran prematur. 5. Mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Siapa yang berisiko anemia? Anemia bisa terjadi pada siapa saja, baik perempuan ataupun laki-laki. Bahkan anemia bisa terjadi selama masa kehamilan. Anemia pada wanita hamil bisa meningkatkan resiko bayi juga mengalami anemia kekurangan zat besi. Beberapa jenis makanan yang mengandung zat besi: 1. Daging mentah. Daging sapi seperti jenis daging merah pal tinggi kandungan zat besinya daripada daging kambing atau domba. 2. Ikan dan makanan laut. 3. Sayuran hijau. 4. Tahu. 5. Biji buah labu. 6. Kacang-kacangan. Kandungan, kekurangan dan kelebihan zat besi. Kekurangannya: kelelahan parah, kulit pucat, sesak nafas, sakit kepala dan pusing, jantung berdebar-debar, rambut dan kulit kering dan rusak, lidah dan mulut bengkak atau nyeri. Untuk kelebihannya: keracunan, bisa terjadi keracunan zat besi, bisa kanker kolon, bisa terjadi hemochromatosis, bisa terjadi diabetes, serangan jantung, dan penyakit Alzheimer. Metabolisme zat besi. Metabolisme zat besi yaitu Fe3+ dan Fe2+. Masuk ke lambung, lambung merubah F3+ menjadi Fe2+, dan kelebihan disimpan dalam bentuk ferritis. Besi akan dibawa ke dalam darah, alat transfer, dan beberapa besi disimpan di jaringan otot dalam bentuk mioglobin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.